Mudah-mudahan apa cita-cita kita, keinginan kita akan terkabul. Karena pergantian tahun ini melangkah dengan pasti positif. Jangan sampai kita satu merugikan orang banyak seperti preman-preman ini. Karena preman-preman ini kalau tidak dikasih pengarahan secara live streaming ini, mudah-mudahan mereka yang menonton. Ya, seperti Klawor, Klewang, Mat Jago, Mat Anton, Jarod, Mat Perek, Tison, Ompong, Supen, supaya mereka menonton apa yang saya kasih masukan ini. Mudah-mudahan mereka ada yang tergugah hatinya, ada yang terbuka hatinya. Kalau preman-preman ini, kalau mereka tadi makan batu, makan kayu, mungkin. Tapi mereka hanyalah makan nasi, sama seperti kita. Masih ada rasa. Masih sama seperti kita, masih berkunyah. Jadi nggak ada bedanya. Perbedaan cuma apa? Perilaku mereka yang tidak benar. Itu bisa diubah kalau perilaku kita yang tidak benar. Tergantung kitanya. Kalau kita niatnya mau para preman-preman, mudah-mudahan Anda bisa berubah. Seandainya kau malu, ingin sadar diri kepada Bang Lampung, ke tempat Ki Jagabaya terbuka. Ki Jagabaya siap menampung. Hentikanlah perbuatan kalian ini yang selalu merugikan masyarakat, merugikan orang. Tadinya orang biasa nyaman dan tenang, sekarang kalian bermunculan, tidak ada nyaman. Apalah arti seorang buruh pekerja sawit? Mereka bekerja dengan diupah harian. Sampai kalian melukai mereka, mengancam mereka, sampai mereka tidak sadar. Yang tahu mereka bekerja harian diupah. Sadarlah kalian preman-preman. Kita ini manusia. Sama-sama kita makan nasi. Sama-sama kita diciptakan. Kalian selalu membuat masalah yang tidak ada tujuannya. Apakah kalian tidak kesian? Kemarin mandor sawit sampai hilang 2 malam. Badannya babak belur. Sekarang banyak terjadi lagi yang kalian ancam, kalian injak supaya meninggalkan lahan sawitnya Pak Haji. Sudah selesai itu muncul lagi tadi pagi. Kalian merusak rumah-rumah warga, membakarnya. Apa tujuan kalian ini? Kalau kalian ini memang ada tujuan sama Ki Jagabaya, datang ke depo Ki Jagabaya. Jangan imbaskan kepada masyarakat ini. Sayalah yang kalian tuju. Masya Allah. Gara-gara permasalahan antara $1 sama saya. Mereka yang tak bersalah, mengapa kena imbasnya? Mudah-mudahan $1 ini akan diampuni dosa-dosanya, akan dibukakan jalan pintu hatinya. Mudah-mudahan beliau ini mendapat nanti hidayah supaya $1 ini sadar, cepat insaf. Saya tidak membalasnya dengan kejahatan, dengan menuding, dengan menuduh, tidak. Tapi jelas saya menerima dengan lapang dada. Inilah satu bentuk pujian dari Allah yang sangat luar biasa besar. Kalau saya emosi kemarin, luar biasa, rasanya mendidih darah saya. Tapi saya sadar, biar saya sadar,
biar saya insaf, biarlah saya bersama-sama anak-anak murid saya aja. Tiba-tiba datanglah penyakit ini, wanita ini. Masya Allah, sebenarnya wanita itu setahu saya, dialah ibu rumah tangga. Kenapa wanita ini yang bernama Ratu Dolar ini melebihi sifat kayak jantan? Sebenarnya wanita ini apabila sudah menginjak rumah tangga, dia adalah manajemen yang sangat luar biasa. Pembagian di dalam rumah tangga, cara menghargai suami, cara dia mendidik anak. Tapi kenyataannya sama Ratu Dolar ini beda. Dia seperti serigala yang keluar dari hutan, seperti orang kelaparan. Semuanya mau dikuasai. Apapun yang terjadi akan dihadapinya sama Ratu Dolar ini. Inilah kalau orang sudah duniawinya sangat luar biasa. Padahal perjalanan latar belakangnya Ratu Dolar, saya sudah mengutip. Saya tahu sebenarnya wanita itu, karena dia adalah mafia dunia terbesar. Tapi sayang, 1000 sayang, yang dia permasalahkan adalah tempat sampah di atas bukit itu. Mudah-mudahan Ratu Dolar ini menonton live streaming saya. Mati. Jangan selalu kau mengancam masyarakat itu, Ratu Dolar. Tidak kau puas tah setelah kemarin kejadian lagi. Tadi pagi informasi terjadi lagi pembakaran rumah-rumah masyarakat dari antek-antekmu. Sadar kau Ratu Dolar. Jangan kau ikut campurkan permasalahan ini kepada masyarakat yang tidak tahu. Kalau kau punya kepentingan pribadi, datanglah kepada Polres Jagabaya, hadapilah. Sebenarnya di Jagabaya ini ingin bicara bersama Ratu Dolar, tapi yang susah itu karena dia didampingi antek-anteknya yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara bersama dengan Ratu Ibu kapan, entah dalam bulan kapan, entah dalam tahunnya akan tahun kapan, aku yakin suatu saat Ratu Dolar bersama antek-antek akan mendapatkan suatu hidayah. Banyak sekali komentar-komentar dari sahabat-sahabat saya yang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam yang di luar negeri. Banyak sekali. Jagabaya, habiskan itu antek-anteknya, lewang itu. Kalau bisa sila Dolar aja, habiskan saja. Itu memang betul, tidak salah dengan ada kalimat begitu. Tapi Ki Jagabaya ini adalah kalau digigit semut sakit. Karena saya masih merasakan tidak sekejam itu bagi saya. Walaupun mereka salah, kita hargai, kita maafkan. Siapa tahu suatu saat nanti doa-doa Ki Jagabaya bisa dikabulkan. Itulah yang saya tunggu. Inilah para saudara saya, di mana kalian berada. Lewatnya live streaming Ki Jagabaya ini, ikatan hati ini. Ini untuk satu forum kita kebersamaan. Saya tidak menutupi, saya tidak membelakangi apa yang ada. Saya akan buka semua. Karena perjalanan hidup ini, liku-liku hidup. Kebanyakan kalau orang memetik manisnya dulu, ketika pahitnya terasa, tidak kuat menahannya, akhirnya bubar. Entah dalam percintaan, entah dalam rumah tangga,
dalam pekerjaan ini lebih baik pahit-pahit dulu, baru kita merasakan manisnya. Apabila kita memetik manisnya dulu, akan pahit ampetu itu mesti kita jalan. Yang zaman sekarang sudah berbeda seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu banyaklah orang itu banyak bekerja keras, menerima apa adanya. Kalau sekarang luar biasa pemuda-pemuda sekarang yang sama mau enak nggak mau kerja. Iya. Kenapa saya bilang begitu, persahabat-sahabat? Banyak kejadian yang sekarang anak bunuh mama, anak bunuh bapak. Kena tekanan dari satu, ekonomi. Keduanya dari pergaulan. Jangan kita saling gulung-menggulung. Ketika memang kita perlu orang itu kita gulung. Atau dia kita aturkan usahanya. Itulah otak-otak manusianya yang sangat luar biasa. Palak sama hitam, kita tidak tahu dalam isi hati. Ketika kita butuh, ketika kita di atas, kita selalu disanjung orang. Ketika kita hancur, jangankan kawan, sahabat, lalat aja susah mendekat. Inilah. Tapi apabila kita sadari dalam perjalanan hidup ini, itu adalah satu contoh kepatalan dalam perjalanan hidup. Disitulah kita harus belajar, harus kita gali. Mengapa harus kita gali? Dari mana kepatalan ini? Ini sebuah teguran bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Seperti kejadian kemarin, saya pernah tanya ke Lawak untuk supaya sadar, karena hidup kalian ini sudah cukup mapan. Sudah aku lihat gak ada pun satu kekurangan. Mereka mau apa? Roda 2, mereka itu ada. Mau roda 4, mereka ada. Rumahnya, Masya Allah. Bagus sekali rumah mereka ini. Sampai saya bilang, kalau sudah cukup, hentikanlah bersama $100. Tapi apa kalimat mereka? Mereka tak akan menghentikan perjalanan hidupnya di bawah kakinya $100. Subhanallah. Di dalam apapun, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam pekerjaan, kalau nggak ada bibit penyakit dalangnya, tidak akan mungkin, para sahabat-sahabat. Itu sebab tujuan. Mengapa saya bisa menceritakan di sini? Kenapa? Waktu terjadi perdepokan ini, saya tidak tahu siapa yang namanya $100. Yang saya tahu ada preman-preman ini yang selalu meresahkan kami. Kalau tujuannya saya tidak tahu. Apa tujuan mereka? Supaya selama ini saya tarik benang hijaunya. Supaya dalangnya adalah si $100. Ya, kalau tempat ini tempat villa. Memang sini dibilangkan ada sesuatu. Kalau tempat dijaga bayan tidak ada sesuatu. Apa yang sesuatu di sini? Hanyalah mereka mendengarkan informasi bahwa banyak sekali orang-orang dari manapun naik ke bukit tujuannya ke Padepokan dijaga bayan. Tapi semua itu sudah pernah saya ceritakan kepada $100. Mereka itu memecahkan satu solusi yang tidak bisa dipecahkan. Mereka datang ke tempat pondok ini hanyalah bersatu rahmi dengan selalu dibukakan live streamingnya dijaga bayan di kanan batu. Nah tujuan saya. Mereka itu adalah saudara-saudara saya, entah yang jauh dari mana. Inilah para sahabat-sahabat. Kalau kita mempunyai satu kesimpulan menerima
kalimat orang kedua, tujuannya bisa hancur. Kalau bisa, janganlah sekali-sekali menerima kalimat orang kedua. Lebih baik kita sendiri yang memastikan benar atau tidak. Kenapa bisa bicara begitu, Ki Jagabaya? Sekarang saya buktinya. Saya kasih bukti. Seperti Kelewang dan Kelowar menyampaikan kepada $1. Banyak sekali masyarakat entah dari mana yang naik ke puncaknya sini, ke bukit ini, ke tempat pendepok Ki Jagabaya. Sampai nanya $100 itu. Ada apa sebenarnya di sana? Penyampaian Kelewang Kelowar inilah orang-orang kedua. Bahwa mereka mengatakan di sana ada harta karunnya emas. Ini terpancinglah $100 dengan kalimat-kalimat Kelowar sama Kelewang. Sini terjadinya. Lalu terjadi pergesekan, ancaman, sampai-sampai $100 ingin mengeluarkan orang-orang lebih hebat lagi. Ancaman $100. Apabila Ki Jagabaya tidak bisa keluar dari sini, tidak mau meninggalkan Padepokan ini, dia akan 1000 macam mencari langkah. Subhanallah. Sangat luar biasa para sahabat. Makanya Ki Jagabaya ini sekarang ini duduk aja sambil mikir. Enggak seperti dulu. Kalau dulu Ki Jagabaya, wah, zaman-zaman masih muda, enggak ada ceritanya 4-5 kali dengar informasi dulu langsung turun. Langsung kita hadapi. Mau dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dengan berkatnya Allah, Ki Jagabaya ini masih sehat walafiat. Selalu dipapah, digenggam dari Allah. Inilah yang selalu Ki Jagabaya ucapkan. Kalau sebuah telur sudah dipegang mama tangan, kemungkinan tak akan jadi. Ya inilah saya bermohon kepada Yang Kuasa. Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, salam sejahtera juga. Amin amin. Mudah-mudahan Dek Damar ini apa yang saya perintahkan supaya dia turun gunung, dan tujuannya adalah saya ingin mengukur ketabahan kesabarannya sampai di mana dia menuntut ilmu. Inilah tujuan saya. Suatu saat nanti Dek Damar akan naik ke bukit ini. Selesai dari perintah saya. Terima kasih atas komentarnya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di mana kalian berada. Dan Emi Yuniarti, Assalamualaikum, hadir dari Palembang. Bang Ki Jagabaya, berdakwalah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dan tim Bang Rey selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Amin amin. Terima kasih yang ada di Palembang. Terima kasih banyak. Cak mano pempeknya itu? Aku dulu ini tak lama udah merasa pempeknya itu, pempek Palembang itu atau wong itu. Tapi aku belum pernah nyicipnya itu ya. Oh, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dari Wa Odet, Assalamualaikum Ki Jagabaya. Waalaikumsalam. Lebak Banten, hadir Ki. Itu kakek camping, kekuatannya ada di campingnya, identik dengan bambu. Siapa tahu kelemahannya pakai bambu yang kuning. Terima kasih dari Odet, dari Banten, atas petunjukmu, atas saranmu. Mudah-mudahan akan saya laksanakan, akan saya sampaikan nama Bang Rey Lampung. Karena dengan pendapat yang kau berikan, siapapun memberikan sesuatu melewati live streamingnya Ki Jagabaya ini, semua itu satu perjalanan. Mudah-mudahan kami jalani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dari Arini Mayan Pauni, Assalamualaikum, Surabaya hadir Ki. Terima kasih banyak yang dari Surabaya. Semoga Bang Rey dan tim selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, yang dari Surabaya, mudah-mudahan sehat selalu. Akan saya sapa. Semoga di sana nyaman, tentram dan ayem. Saiki Ki Jagabaya iki akeh permasalahan. Yo, saiki bertimpa-timpa wae. Di siji wis ora enek teko meneh siji. Tuh, jenenge wong urip kayak ngene lah. Ngomongnya yang penting saiki sabar-sabar wae lah.
Surabaya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Surabaya. Dari Naila Najwa. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Hadir, jangan lupa selalu hati-hati. Terima kasih Nela Najwa yang selalu memantau streamingnya Ki Jagabaya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku ini tidak lupa kepada Ki Jagabaya, selalu memberikan satu support, selalu memberikan dorongan, selalu doanya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Ada lagi